Salam sehat untuk kita semua, kaum perempuan KP Jemaat Rangkas Bitung. Kita akan menyaksikan bacaan firman Tuhan, kesaksian firman Tuhan yang akan dibawa dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-50. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sangat rindu mendengarkan sabda-Mu, agar kiranya kehidupan kami dapat semakin lebih baik lagi dengan dilengkapi dengan firman-Mu yang hidup. Tuhan, mampukanlah kami untuk memahami firman-Mu, terlebih lagi juga untuk menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dengan begitu kami pun dapat semakin dekat dengan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami menyadari apabila kami menggunakan kekuatan pribadi itu tidaklah baik dan tidaklah mampu untuk menghidupkan firman-Mu. Biarlah dengan kekuatan dari Tuhan, rahmat dari Tuhan, berkat dari Tuhan, biarlah kami dimampukan untuk menghidupkannya. Doa ini kami peralaskan dalam nama Kristus, Anak-Mu yang kudus Tuhan kami. Amin. Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah guli-guli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian jauh membaca firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca firman Tuhan, akan merenungkannya, dan juga akan menghidupkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom untuk kita semua, kaum perempuan GKP Jemaat Rangkas Bitung. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa, dan tema ibadah kita adalah berbuat kasih meski dalam penderitaan. Di dalam firman Tuhan yang telah kita baca, kita saksikan,
nampak sekali ada peran yang mana seorang Farisi, yang ini namanya Simon. Namanya Simon, dan juga ada peran lain, yaitu dari seorang perempuan yang dikatakan berdosa. Dan ini tidak ada namanya, tapi ada perannya. Kemudian juga ada peran dari Tuhan Yesus. Kita lihat bahwa sepanjang penulisan Alkitab, bahwa ini dilatar belakangi oleh corak yang patriarki, di mana laki-laki derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Tapi di sini juga kita lihat bahwa ada menggunakan perempuan, dan kita lihat bahwa patriarkinya cukup nampak karena perempuannya tidak memiliki nama di sini. Tentu dia memiliki nama, tapi dalam penulisan Alkitab ia tidak disebutkan namanya, siapakah dia. Dan ketika ia juga diklaim sebagai perempuan yang berdosa, itu pun tidak dikatakan bahwa ia telah melakukan dosa apa, itu tidak ada. Tapi yang jelas bahwa di dalam munculnya klaim tersebut dari masyarakat, karena itu kan dari orang-orang banyak di sekitarnya, tentu ada perilaku atau tindakan yang memang membuat dia itu berdosa. Entah tindakan seperti apa itu, tapi di mata orang Yahudi ia telah berdosa. Dan itu tidak bisa dipungkiri lagi, karena klaim itu sudah banyak dipandang. Dibandingkan penyebutan namanya, lebih banyak orang yang menyebut bahwa ia adalah perempuan berdosa, dan ini juga dipakai dalam firman Tuhan kita. Tapi di sini perempuan berdosa itu hendak dipakai untuk menjadi suatu pembelajaran untuk orang banyak. Untuk orang banyak, termasuk dengan laki-laki juga. Justru ini juga melalui perempuan berdosa menjadi pembelajaran bagi Simon. Bukan Simon Petrus, ini Simon yang lain, yang adalah orang Farisi sebagai tuan rumahnya, yang mengundang Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Dia pun belajar dari perempuan yang berdosa ini. Kaum ibu bisa membayangkan untuk konteks dalam Alkitab, perempuan yang berdosa ini dipandang najis, dijauhkan, diasingkan. Kita sambil menerka-nerka, sambil memahami firman Tuhan, sambil juga memposisikan diri kita sebagai seorang perempuan yang berdosa ini. Ia berdosa, ia dijauhi, ia diasingkan. Tidak ada orang yang mau berjumpa dengan dia. Tidak ada orang yang mau berdekatan dengan dia, atau bahkan sampai bersentuhan secara fisik. Kalau sampai perempuan berdosa ini bersentuhan dengan orang lain itu bisa menjadi najis. Itu adalah pola pikir masyarakat dalam konteks firman Tuhan ini. Tapi kita lihat bahwa di dalam tradisi Yahudi juga, ketika ada seorang tamu yang datang, ia patut untuk menciumnya, membasuh, memberikan air untuk membasuh kakinya. Masuk, mengundang ya, ada tamu datang ke rumah, diberikan. Itu adalah suatu penghormatan. Kemudian juga selain membasuh kakinya, ia juga mengurapi, memberikan minyak ke kepalanya. Tapi kita lihat di sini bahwa sepanjang pembacaan firman Tuhan dari ayat 36 sampai ayat yang ke-50, bahwa Simon sebagai tuan rumah tidak ada melakukan apa yang harus ia lakukan sebagai orang Yahudi yang mengundang tamu, menyambut tamunya. Tidak ada. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan ini ia diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa ada yang harus ia lakukan untuk menyambut tamunya sebagai orang Yahudi. Tapi ini juga bisa kita lihat bahwa penggunaan perempuan berdosa ini bukan serta-merta untuk mengingatkan bahwa tradisi ini harus dilakukan, tapi ini sebagai
terobosan, sebagai sebagai sesuatu yang membuka cakrawala pemikiran bahwa seorang yang berdosa, dan yang berdosa ini adalah perempuan, ia memiliki kerinduan hati, ia memiliki kesusahan, ia datang kepada Tuhan Yesus. Simon itu sudah dekat dengan Tuhan Yesus, tapi ia di dalam penyambutannya tidak melakukan kasihnya. Kasihnya sedikit, kasihnya terbatas. Pada momen ini ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, kasihnya tidak nampak. Dengan penyambutan itu sebagai wujud ia mengasihi itu tidak nampak. Tapi orang yang berdosa, yang bukan tuan rumah, dan itu perempuan yang berdosa itu, ia datang kemudian membasuh kakinya, mencium kakinya, meminyaki kakinya. Ia membawa buli-buli ya. Kalau misalnya kita tahu bahwa minyak itu yang dibawa juga itu tentu mahal juga. Pada konteksnya pada waktu itu untuk perempuan yang berdosa itu juga hitungannya mahal. Apalagi ia diasingkan, pekerjaan seperti apa untuk memenuhi kehidupannya. Kita tahu sendiri bahwa secara umum manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, perlu berdampingan, baik itu berpasangan maupun membangun relasi dengan yang lain. Kalau misalkan sendirian itu tidak akan terbangun dan ia akan kesusahan. Dan di sini dalam kesendiriannya ia datang kepada Tuhan Yesus untuk menyuarakan keluh kesahnya. Dan ketika ia menyuarakan keluh kesahnya, ia pun melakukan suatu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Dia ini dengan menciumnya, dengan membasuh kakinya. Itu merupakan suatu usaha berbuat kasih. Walaupun ia menderita, ia masih mampu untuk melakukan kasih. Di tengah konteksnya itu memang berbeda. Kalau penderitaannya mungkin kita bisa samakan dengan konteks sekarang, bahwa pada saat ini juga tidak ada orang yang tidak menderita, tidak ada orang yang susah. Setiap kita susah karena pandemi, setiap kita menderita karena pandemi, kita terbatas. Seperti perempuan itu pun terbatas. Dalam membangun relasi pun untuk saat ini kita susah, karena satu sama lain saling berjaga. Tapi kita belajar bahwa di dalam firman Tuhan, seorang yang berdosa, seorang perempuan lagi, ia mampu untuk berbuat kasih dan mendapat respon yang baik, penyambutan yang baik dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita selaku kaum perempuan juga diajak untuk mampu berbuat kasih seperti perempuan yang berdosa dalam firman Tuhan ini. Perempuan yang berdosa saja yang diasingkan itu bisa berbuat kasih, masih dimampukan untuk berbuat kasih, apalagi kita yang memang memiliki kesusahan masing-masing, memiliki penderitaan masing-masing, tapi kita tidaklah diasingkan seperti perempuan yang berdosa itu. Kita tentu mampu untuk melakukan kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang sederhana lah. Entah itu berbuat kasih di dalam rumah dengan mengingatkan satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain, saling berjaga, saling menguatkan satu sama lain. Dari rumah dengan keluarga, dengan masyarakat, mengingatkan apabila ada masyarakat di tengah pandemi ini yang tidak menggunakan masker, diingatkan. Kalau misalkan memang tidak punya atau lupa bahwa kita punya, kita bagikan. Di gereja kita juga bisa sharing. Kaum perempuan yang menggunakan
handphone, yang menggunakan aplikasi WA atau Instagram, itu juga bisa berbuat kasih dengan membagikan sharingnya mengenai firman Tuhan, mengenai refleksinya sehari-hari, dengan menguploadnya baik di story-nya maupun di postingannya. Itu merupakan salah satu untuk berbuat kasih, berbagi pada orang lain. Tapi yang perlu kita bangun terlebih dahulu adalah usaha kita untuk datang, usaha kita untuk memberikan diri kita kepada Tuhan. Seperti perempuan yang dipakai oleh Tuhan, perempuan yang berdosa ini, yang menjadi pembelajaran bagi Simon bahwa ia perlu juga berbuat kasih dimanapun itu, kepada siapapun. Tuhan Yesus itu juga menjadi cerminan pada setiap orang yang hadir, yang mengikutinya, bahwa ia pun mau untuk berjumpa, mau untuk dekat dengan perempuan yang berdosa. Kalau misalkan orang lain menjauhi, tapi Tuhan Yesus mau merangkulnya, mendekati diri pada dia. Dan ia, perempuan yang berdosa itu, menghadirkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun menghadirkan kasihnya kepada perempuan berdosa ini, sehingga ia pun diampuni dosanya. Kita lihat dengan ketulusan hatinya, ia yang memberikan dirinya dengan penuh, imannya terbangun sehingga ia diselamatkan. Baiklah, setiap kita memberikan diri kita dengan tulus kepada Tuhan dan berupaya memohon juga kepada Tuhan agar kiranya kita dimampukan untuk melakukan kasih dengan hikmat dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kita untuk melakukan kasih apa dan pada waktu apa kita dimampukan untuk melakukannya. Mohonlah kepada Tuhan, tentu kita akan dimampukan. Hayatilah diri kita sebagai anak-anak Tuhan, karena Tuhan sendiri penuh dengan kasih, tentu kita pun akan dimampukannya melakukan kasih. Tuhan berserta kita. Amin. Saya teduh bagi kita sekalian.